Ini kalau saya runtuhkan, saya rangkum, dua pertanyaan ini hampir serupa. Bagaimana cara move on dari kehilangan? Ya, memang ujian yang paling sakit itu adalah ujian ketika kita harus kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan pasangan kita, kehilangan orang tua kita, kehilangan anak kita. Oke? Maka ada istilah begini. Ketika seorang anak kehilangan orang tua, sedih. Iya kan? Kemudian ada istilah yatim piatu buat anaknya. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh orang tua. Tapi ada nggak sih istilah yang disematkan buat orang tua yang kehilangan anaknya? Sakit loh. Kehilangan orang tua itu sakit, tapi kehilangan anak itu lebih sakit, betul. Jadi saya tahu yang dirasakan oleh ibu seperti apa, teteh seperti apa ya. Karena beberapa hari ini juga saya mendapat cerita. Saya juga punya kawan, bahkan saya ada saudara sendiri yang harusnya dia menanti kelahiran bayinya, ya sehat afiat, nggak ada masalah apapun. Tapi ketika hari lahir, qadarullah anaknya wafat. Padahal ini anak yang sangat ditunggu-tunggu sekali. Itu yang baru lahir. Bagaimana yang sudah banyak berdiskusi, kemudian sudah intens komunikasi dengan kita selama 30 tahun lamanya, berat betul. Maka saya di sini saya nggak mau bilang sama Bunda Dewi, Bunda sabar, ikhlas. Saya yakin sudah beribu-ribu ucapan yang hadir di telinga Bu Dewi. Karena mau sebanyak apapun kita bilang sabar, ikhlas, ridho Bu, ini ketentuan Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa kasih afirmasi positif. Karena memang orang lain nggak bisa ngucapin apapun selain bela sungkawa, berduka. Bu, ikhlas ya Bu. Dalam hati kita mungkin bergumam, kamu cuma bisa bilang ikhlas, ridho, kamu nggak ngerasain yang saya rasain, betul gitu, ya. Jadi memang pentingnya kalau ada kawan kita yang sedang berduka terkait kehilangan pasangan, orang tua, keluarga, anak, cukup kita jadi sandaran terbaik. Kita peluk, kita apa disebutnya ini? Apa kalau bahasa orang Sundanya? Dipupuk-pupuk. Gak apa-apa Bu, nangis. Ibu berhak untuk nangis. Silahkan. Ibu gak dosa kok menangis. Allah gak marah kalau ibu nangis. Silahkan, mangga, silahkan. Betul. Jadi ternyata PR-nya satu. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Sekali lagi tadi saya bilang, pesan Rasul itu fakul qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya Allah, mungkin saya nggak redho dengan takdirnya, mungkin saya nggak redho dengan apa yang Allah gariskan, mungkin saya nggak redho dengan kejadian yang menimpa saya, tapi qadarullah wa masya'a fa'ala. Langsung pegang hati ini, pegang dada kita ketika kita punya satu ujian, kehilangan, kekecewaan atau apapun. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya Allah, kalau Allah kasih ujian buat kita, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pelangi yang lebih indah nanti. Dikasih kehilangan, pasti Allah pengen hadirkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kata Allah, berat emang Bu, udah 30 tahun, berat, anak sendiri, ya teman kita sehari-hari, tapi kok tiba-tiba ya Allah Engkau ambil anak saya dengan secara mendadak, perih. Kata Allah, tunggu, kamu sabar dulu. Kata Allah, ya aku pengen nguji kamu nih, kapasitas keimanan kamu nih gimana, Yazid apa Yangkus. Jangan kamu dikasih kenikmatan, kamu imannya naik, tapi ketika diambil kenikmatan itu sama Allah, mulai pudar keimanan kamu. Jadi ternyata cara Allah mencintai hambanya itu dengan diuji. Dan cara Allah melihat hambanya ini cinta apa enggak sama aku, kata Allah, dengan cara ikhlas nggak, ridho nggak dia menerima ujian tersebut. Kalau kita lulus dari ujian ini, kita sudah berusaha untuk melewati ujian ini dengan sebaik mungkin, maka kata Allah, kamu adalah hamba pilihan di sisiku. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan kesenangan. Jadi saya yakin Ibu, ya,
Sekali lagi, yang tahu ikhlas atau ridhonya, yang bisa berdamai dengan sendiri-sendiri adalah ibu. Ibu punya Allah, ibu punya Tuhan. Minta sama Allah kekuatan. Ya Allah, kuatkan aku ridho, aku ikhlas ya Allah, walaupun sulit untuk melaksanakan hal tersebut. Aku yakin anak aku sudah ada di surganya Allah. Aku yakin ketetapan Allah yang terbaik itu yang pertama harus kita tanamkan. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi, ibu mulai sibukkan diri. Lupa nggak bakalan bisa. Jadi perempuan ini kita nih, makhluk yang hadir kan perempuan. Perempuan itu adalah makhluk yang sulit melupakan. Berbeda dengan laki-laki adalah makhluk yang mudah untuk melupakan. Makanya kalau ibu-ibu bertengkar sama suami, yang minta maaf duluan suami apa istri? Istri itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Kesalahan suami 5 tahun yang lalu dia masih ingat, detailnya dia masih ingat. Tapi laki-laki dia sulit memaafkan dan mudah melupakan. Dia lupa. Nah kita nih nggak lupa, nggak mudah lupa. Mungkin ada ayahnya juga. Ayahnya mungkin lebih cepat move on. Contoh ya, ayahnya lebih cepat move on, tapi tidak dengan ibunya yang mengandung selama 9 bulan. Maka di sini kita minta, ya Allah, ridho pada ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas, sibukkan aku dengan kebaikan ya Allah. Andai kata nanti aku wafat husnul khatimah dan pertemukan lagi aku dengan putriku ya Allah. Itu yang kita minta ya Bu Dewi ya. Jadi terus husnuzan kepada Allah, minta yang terbaik. Pasti di balik ini semua ada ujian yang sebenarnya pengen Allah perlihatkan kebaikan dari ujian tersebut. Ya, insya Allah ya Bu Dewi ya. Buat si Teteh, anaknya meninggal usia berapa? 13 tahun. Itu setelah berpisah dengan suami. Suami belum sempat mentalak, ninggalin, tiba-tiba nikah sama kawan kita. Oh, tapi sudah terjadi proses perceraian ketika itu. Oke, insya Allah mudah-mudahan diganti dengan suami yang lebih baik lagi. Tapi saya yakin overthinking pasti ada memang. Ya Allah, saya tuh nggak percaya jadinya sama laki-laki. Karena apa? Sudah punya pengalaman buruk di masa lalu, punya pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan membuat mental kita hancur. Tapi sekali lagi, kita masih punya kesempatan untuk membuka hati. Gak semua laki-laki itu seperti masa lalu kita, Mbak. Ya, jadi ada yang baik tuh, ada nggak? Ada, cuman belum diketemuin aja sama Allah. Makanya doanya minta sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku nih hamba yang lemah, yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa. Tapi aku minta pertemukan aku dengan seorang yang terbaik menurutmu ya Allah. Jadi kalau selama ini aku udah kecewa, kenapa? Karena aku menganggap menurut aku baik, ternyata menurut kau nggak baik. Akhirnya terjadi perpisahan, mengecewakan. Sekarang aku serahkan ya Allah yang terbaik menurutmu, terutama dalam perkara agamanya gitu. Ya. Yang kedua, sekali lagi move on dari kehilangan adalah menyibukkan diri. Ya. Jadi kalau kita kehilangan, baik mohon maaf putus cinta, perceraian, itu kan kehilangan semua tuh. Ya, meninggalnya orang tua, keluarga, move on dengan cara tidak menengok yang dulu-dulu. Coba ditutup semua lembaran yang ada isinya tentang mereka yang meninggalkan kita. Contoh, mohon maaf ya Ibu, anak kita udah meninggal. Kenapa kita ingat terus fotonya masih dipajang? Bukan saya nyuruh ditutup fotonya, bukan. Tapi salah satu kiatnya adalah coba biar untuk move on saat-saat ini ditutup dulu semua kenang-kenangan yang kira-kira membuat kita nangis lagi, nggak ridho lagi gitu. Ya, jadi semua yang mengingatkan kita kepada hal tersebut ditutup dulu. Jangan kita ingat-ingat. Insya Allah itu lebih cepat untuk move on. Dan kembali lagi, solusinya berdamai dengan diri sendiri. Ibu minta solusi sama saya, sama siapapun, nggak ada yang bisa ngasih solusi kecuali rasa ridho dari diri yang mau ditanamkan kepada Allah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah siapapun yang kehilangan, siapapun yang kecewa, mudah-mudahan diganti dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.